Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 Hukum Administrasi Negara akan membawakan materi yang berjudul Sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang meliputi lembaga negara Indonesia, pasca amandemen, dan lembaga independen yang ada di negara Indonesia. Sebelum kami mulai presentasi ini, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Samsudin. Nama saya Bagas Andida. Nama saya Irawan. Baiklah, langsung saja kami akan mulai dari materi yang pertama, yaitu sistem pemerintahan yang pernah berlaku di Indonesia. Di dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Indonesia pernah memberlakukan beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sangat mempengaruhi sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yaitu sistem pemerintahan menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut konstitusi ini, sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia yaitu sistem presidensial. Namun di dalam pelaksanaannya, sistem presidensial ini tidak dilaksanakan secara murni, melainkan lebih mencirikan kepada sistem presidensial yang tidak murni. Mengapa? Yaitu karena presiden diangkat oleh suatu lembaga negara, tidak dipilih langsung oleh rakyat, yaitu diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, sistem pemerintahan menurut konstitusi Republik Indonesia Serikat. Menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat, sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia pada saat itu yaitu sistem parlementer. Di dalam pelaksanaannya, sistem pemerintahan menurut konstitusi RIS ini yaitu menganut sistem pemerintahan parlementer yang tidak murni. Mengapa? Yaitu karena di dalam pasal 118 konstitusi RIS dinyatakan bahwa menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden baik untuk sebagian untuk seluruhnya ataupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Maka dapat dikatakan bahwa itu merupakan ciri dari sistem presidensial. Maka dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan pada konstitusi RIS ini menganut sistem pemerintahan yang tidak murni. Kemudian kita berlanjut kepada sistem pemerintahan pada konstitusi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Menurut Undang-Undang Dasar sementara 1950, sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia adalah sistem parlementer yang murni. Sistem pemerintahan pada UUD 1950 ini adalah merupakan perbaikan dari sistem pemerintahan sebelumnya, yaitu sistem pemerintahan Indonesia menurut konstitusi RIS. Hanya saja dengan menghilangkan pasal-pasal yang bersifat federalis dan menggantikannya dengan pasal-pasal yang bersifat parlementer secara murni. Yang terakhir adalah sistem pemerintahan Indonesia menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Sistem pemerintahan Indonesia menurut konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen adalah sistem presidensial yang murni. Hal tersebut ditandai dengan yaitu presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Presiden tidak lagi dipilih atau diangkat oleh suatu lembaga negara, dalam hal ini MPR, karena pada sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen ini yaitu presiden wajib dipilih langsung oleh rakyat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan yang berlaku Indonesia menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen adalah sistem presidensial yang murni, di mana presiden selain menjabat sebagai kepala negara, seorang presiden juga menjabat sebagai kepala pemerintahan di dalam negara Indonesia. Selanjutnya mengenai lembaga-lembaga negara.
menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Yang pertama di bidang legislatif, itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dimana tugasnya ini ialah membahas dan membentuk Undang-Undang Dasar. Lalu yang kedua, MPR ini bisa melantik presiden dan wakil presiden. Lalu yang kedua, ada Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu tugasnya adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Lalu yang kedua, tugas dari DPR ini adalah menetapkan APBN bersama Dewan Perwakilan Daerah. Lalu yang ketiga ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah salah satu tugas Dewan Perwakilan Daerah ini merupakan lembaga baru setelah era reformasi. Salah satu tugasnya ialah merancang APBN yang berkaitan dengan otonomi daerah. Lalu yang kedua, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif itu ada presiden. Jadi presiden ini adalah lembaga yang menjalankan pemerintahan, dan presiden ini dibantu oleh wakil presiden beserta menteri-menterinya. Lalu yang kedua, wakil presiden. Jadi tugasnya wakil presiden ini adalah menggantikan presiden apabila presiden itu mengundurkan diri dari jabatannya atau diberhentikan dari jabatannya. Selanjutnya, lembaga negara yang memegang kekuasaan yudikatif. Yang pertama itu ada Mahkamah Agung. Jadi tugas dan wewenangnya adalah memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Lalu yang kedua, melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan dan mengawasi tingkah laku serta perbuatan para hakim di sekitar lingkungan peradilan. Lalu yang kedua ada Mahkamah Konstitusi. Jadi lembaga negara yang ada setelah amandemen UUD 1945 ini salah satunya ialah Mahkamah Konstitusi, yang memiliki tugas mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang peraturannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Lalu tugas yang kedua, memutus pembubaran partai politik. Lalu yang ketiga, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dan yang ketiga ada Komisi Yudisial. Jadi setelah terjadi amandemen, KY adalah lembaga mandiri dan dalam pelaksanaan kewenangannya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Dan yang terakhir ada kekuasaan eksaminatif. Salah satu lembaganya adalah BPK. Jadi BPK adalah singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Tugasnya ini yakni mengelola dan memeriksa keuangan negara serta bertanggung jawab atas keuangan negara. Selanjutnya lembaga negara independen dalam sistem pemerintahan Indonesia. Itu ada Komisi Pemilihan Umum KPU, terdiri dari ada 5, yaitu merancang pemilu dan melaksanakan tugas dan kewenangan diatur UU undang-undang. 2. Mengordinasikan dan menyelenggarakan organisasi tata cara pemilu. 3. Menetapkan peserta daerah pemilihan dan jumlah kursi. 4. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara. 5. Menetapkan hasil dan mengumumkan calon pemilih serta evaluasi dan pelaporan. Ada juga Komisi Nasional HAM, Komisi HAM. Itu untuk mencapai tugasnya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Dari fungsi tersebut, Komnas HAM melakukan sebagai dari fungsi peradilan, sehingga berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung. Ada juga tentang Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara, yaitu tentang Nasional Indonesia terdiri atas AD, AL, AU sebagai alat bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan
kedaulatan negara. Ada juga Bank Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 4 menyatakan Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tugas diatur dalam undang-undang. 2. Bank Indonesia adalah badan negara dalam undang-undang tersebut dalam negara yang independen yang berfungsi sebagai bank sentral. Ya, mungkin itulah presentasi atau pemaparan materi kami mengenai sistem pemerintahan Indonesia, lembaga negara Indonesia pasca amandemen, dan lembaga independen yang berada di negara Indonesia. Inilah yang dapat kami sampaikan. Saya Samsudin. Saya Bagas. Saya Irawan. Kami pamit. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.